Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, Pak Surya Akmal. Perkenalkan, nama saya Nia Eka Budianti dari FF21C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan otot. Jaringan otot, tulang dan persendian tidak menghasilkan gerakan. Secara individu, tubuh manusia memiliki lebih dari 600 otot. Otot menyebabkan tulang dan struktur pendukung bergerak dengan bergantian antara kontraksi dan relaksasi. Fungsi otot. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi, memungkinkan otot untuk melakukan berbagai fungsi. Fungsi yang pertama sebagai pergerakan, kedua stabilitas, tiga kontrol saluran tubuh, empat menghasilkan panas. Fungsi otot sebagai pergerakan. 1. Pada otot rangka, melekat pada tulang oleh tendon, sambungan silang sehingga ketika otot berkontraksi, tulang yang melekat padanya dapat bergerak. 2. Otot polos. Ditemukan di dinding organ. Kontraksinya menghasilkan pergerakan isi organ. 3. Otot jantung. Menghasilkan kontraksi atrium dan ventrikel. Memompa darah dari jantung ke pembuluh darah. Otot rangka. Otot rangka sama dengan otot sadar, sama dengan otot dorik, sama dengan otot selang lintang. Bentuk terdiri dari banyak serabut, intinya terletak di tepi, terdapat garis gelap dan terang. Panjang otot rangka bervariasi antara 1-40 mm. Tebalnya antara 10-100 mikron. Dalam otot rangka terdapat mioglobin, adalah pigmen yang disebut mioglobin. Lokasi semua otot yang melekat pada tulang, otot lidah, palatinum, paring, ujung esofagus. Inervasi, sistem syaraf kraniospinal adalah bekerja menurut kehendak individu. Aksi kontraksi cepat berlangsung sebentar. Otot polos, bentuk seperti gelendong, panjang, ramping, pipih, dan langsing. Setiap otot memiliki satu inti di tengah. Sitoplasmanya terdiri dari sarkoplasma yang mengandung miofibril. Panjang otot polos bervariasi antara 15-500 mikron. Lokasi terdapat pada alat atau daerah organ yang berongga. Inervasi sangat dipengaruhi oleh sistem syaraf otonom atau bisa simpatis, bisa juga parasimpatis. Aksi kontraksi lama berlangsung lama, kadang-kadang ritmis. Otot jantung, bentuk, terdiri beberapa serabut otot yang bercabang dan bersatu dengan serabut di sebelahnya adalah anastomosoma atau sinsitium. Lokasi hanya ada di jantung, inervasi, sistem syaraf otonom. Otonom bisa simpatis dan parasimpatis. Aksi kontraksi otomatis dan ritmis. Peningkatan denyut jantung sangat dipengaruhi oleh syaraf simpatis, sedangkan pengurangan denyut jantung sangat dipengaruhi oleh syaraf parasimpatis. Sifat-sifat otot. 1. Kontraktilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. 2. Ekstensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik. 3. Elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas. 4. Iritabilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Fungsi otot sebagai stabilitas, memegang tulang dengan erat, menstabilkan sendi, otot-otot kecil menyatukan tulang belakang, dan menstabilkan kolom tulang belakang. Function of muscle, control of body openings and passage. Sphincter, struktur seperti katup dibentuk oleh otot. Kontrol pergerakan zat masuk dan keluar dari jalur. Contoh, sphincter uretra mencegah atau memungkinkan buang air kecil. Tipe-tipe jaringan otot. Otot rangka, serabut otot respon asetilkolin neurotransmitter, menyebabkan otot rangka berkontraksi. Setelah kontraksi, otot melepaskan enzim asetilkolinesterase. Memecah asetilkolin memungkinkan otot untuk relaksasi. Kemudian otot polos multi-unit.
Otot polos dibagi menjadi dua, yaitu otot polos multi-unit, di iris mata dan dinding pembuluh darah. Menanggapi neurotransmitter dan hormone, dua otot polos visceral di dinding organ berongga merangsang satu sama lain untuk berkontraksi. Terakhir, otot jantung. Satu diselingi cakram. Menghubungkan bagian-bagian otot jantung, terdapat serat dalam bagian otot jantung. Dua, tidak memerlukan stimulasi syaraf untuk berkontraksi. Syaraf mempercepat atau memperlambat kontraksi. Neurotransmitter, asetilkolin, memperlambat detak jantung. Norepinefrin, mempercepat laju. Production of Energy for Muscle, ATP, adenosine triphosphate, suatu jenis energi kimia diperlukan untuk kontraksi otot yang berkelanjutan atau berulang. Sel-sel otot harus memiliki 3 cara untuk menyimpan atau membuat ATP. Production of energy, kelelahan otot. Kondisi di mana otot telah kehilangan kemampuannya untuk berkontraksi. Penyebabnya akumulasi asam laktat, gangguan pasokan darah ke otot, neuron motorik kehilangan kemampuannya untuk melepaskan asetilkolin ke serat otot. Kejang dan keseleo otot, strain atau kejang, cedera karena otot yang terlalu merenggang, terkilir atau sprains, cedera yang lebih serius yang menyebabkan robeknya tendon, ligamen. RICE direkomendasikan pengobatan dan tindakan lain seperti rest, istirahat, ice, compression, kompresi, atau beban, elevation, ketinggian. Cara pencegahannya, 1. Memanaskan otot. Beberapa menit sebelum aktivitas yang intens, meningkatkan suhu otot dan membuat otot lebih lentur. Peregangan meningkatkan kinerja otot dan harus selalu dilakukan setelah pemanasan atau setelah berolahraga. Mendinginkan atau memperlambat sebelum benar-benar berhenti mencegah pengumpulan darah di kaki dan membantu menghilangkan asam laktat dari otot. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.